Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 29 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Jika hilal nanti nampak di penghujung hari ini, berarti kita insyaallah ta'ala besok sudah mulai berpuasa Ramadan. Namun fa in gumma alaikum, jika hilalnya tidak nampak, maka berarti kita menggenapkan bulan ini menjadi 30 hari. Sehingga kita awal melaksanakan ibadah puasa adalah hari Kamis. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai ahli sunnati wal jamaah memiliki satu prinsip, memiliki satu kaidah besar di dalam menjalankan agama ini. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, wa ahlus sunnati wal jamaati yarawna as-salata wal juma'a wal a'yada khalfal umara wal wulat. Ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip bahwa salat, kemudian Jumatan, juga hari raya itu harus dilakukan di atas komando para pemimpin. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari wal jihadu wal hajju ma'ahum abraran kanu au fujjaran. Amar ma'ruf nahi munkar, demikian pula jihad fi sabilillah, demikian pula pelaksanaan manasik haji juga harus dilakukan bersama para pemimpin. Baik pemimpinnya itu pemimpin yang jujur atau bahkan pemimpin yang fajir, pemimpin yang fasik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita tunggu saja apa yang kemudian dihasilkan dari sidang isbat pemerintah kita, ya dengan kementerian yang terkait yang sudah menugaskan
beberapa perwakilan dan juga petugas khusus di beberapa titik yang ada di wilayah Indonesia ini. Dari beritanya mungkin nanti malam sudah mulai ya, nanti sore. Kita tunggu saja apa yang kemudian diputuskan, dan hendaknya barakallahu fikum kita mempraktekkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Daruqutni, disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Albani dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Hari berpuasa yakni tanggal 1 Ramadan adalah hari di mana pada hari itu kalian semua berpuasa. Kemudian hari fitri yakni Idul Fitri tanggal 1 Syawal itu juga adalah hari di mana kalian semua melakukan hari raya. Dan hari raya Idul Adha juga adalah pada hari di mana kalian semua merayakan Idul Adha, yakni berkurban. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud puasa adalah hari di mana kalian pada berpuasa. Berbuka pada tanggal 1 Syawal adalah hari di mana kalian juga berhari raya Idul Fitri. Idul Adha juga demikian, hari di mana kalian semua beridul Adha. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Para ulama menegaskan, di antaranya penjelasan Imam At-Tirmidzi sendiri, bahwa innama makna hadza anna as-sauma wal fitra ma'al jama'ati wa udhmin nasi, bahwa yang dimaksud oleh hadis ini puasa dan hari raya itu dilakukan bersama jamaah kaum muslimin dan juga seluruh masyarakat. Begitu. Jelas ibu ya? Jadi jangan sampai ada lagi pertanyaan, Ustadz kapan kita berpuasa? Kapan kita mulai lagi berpuasa? Tunggu saja apa yang sudah diputuskan nantinya. Kapan kita lebaran? Tunggu saja apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita. Bisa dipahami ibu? Alhamdulillah ya, dari dulu namanya puasa ya 1 Ramadan ya. Namanya Idul Fitri ya 1 Syawal. Namanya Idul Adha ya 10 Zulhijjah. Gitu saja repot gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini, di pagi hari ini menjelang siang, insyaallah ta'ala pelajaran kita akan kita khususkan hanya di pelajaran tafsir Al-Quranul Karim ya. Pengajiannya disebut pengajian edisi Ramadan ya, sebagai bentuk pengamalan kita memakmurkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Karena salah satu di antara ciri khas, salah satu di antara kekhususan, keistimewaan dan keutamaan Ramadan, juga salah satu di antara nama dari nama-nama bulan Ramadan, Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Maka sudah selayaknya Ramadan itu harus makmur dengan Al-Quranul Karim. Kita mesti punya interaksi yang lebih besar, yang lebih mendalam terhadap Al-Quranul Karim. Ya, salah satu di antaranya adalah mempelajari tafsirannya, mentadaburi dan juga mentafakurinya, sehingga menjadi ibrah yang besar bagi kita semua dan kita mendapatkan keberkahan Ramadan itu dengan maksimal sebagai Syahrul Quran. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena juz 29 sudah selesai,
insyaallah taala kita masuk di juz 28. Kita mulai dari belakang, diurutnya dari belakang, berarti setelah Al-Mulk kita akan membahas surat At-Tahrim. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari, untuk bisa memahami surat yang mulia ini, dan semoga apa yang kita upayakan menjadi pahala jariah bagi kita di sisi Allah, dan Al-Quran yang kita pelajari di hujjah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Al-Quran dengan izin Allah bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi bahwa puasa dan Al-Quran itu kedua-duanya akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada para ahlinya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan memulai surat ini dengan menjelaskan beberapa poin penjelasan dulu sebagai muqaddimah dari pembahasan surat At-Tahrim. Surat ini nomor urutnya ke-66 di dalam mushaf Al-Quran. Surat yang ke-66. Semua surat berapa dalam Quran? 114 surat. Berarti kalau sekarang kita mempelajari yang ke-66 dari belakang, berarti sudah berapa surat yang dipelajari? 114 dikurangi 66. Berapa, Bu? 48 surat. Sudah banyak atau baru sedikit? Suratnya banyak, tapi baru selesai 2 juz saja, gitu kan? Masih ada berapa? Masih ada 28 juz. Semoga usia kita sampai untuk mempelajari tafsirannya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi nomor surat At-Tahrim ini surat yang ke-66 dalam mushaf Al-Quran. Ayatnya ada 12 ayat. Ada 12 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nama dari surat ini adalah At-Tahrim, yang dalam bahasa kita At-Tahrim itu artinya mengharamkan. Mengapa surat ini dinamai surat At-Tahrim? Ada 2 alasan yang mendasarinya. Pertama, karena pada awal surat ini terdapat kata tuharrimu. Tuharrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Lihat di ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Jadi di awal ayat dalam surat ini terdapat kalimat tuharrimu, yang kata asalnya adalah at-tahrim. Harrama yuharrimu tahriman. Masdarnya adalah at-tahrim, yang berarti mengharamkan. Dan demikianlah surat-surat yang ada. Rata-rata nama surat itu diambil dari kata di awal surat atau satu kata yang ada di dalam surat tersebut. Walaupun memang ada surat yang
namanya itu tidak diambil dari satupun kata yang ada di dalamnya. Seperti surat apa? Al-Ikhlas. Ada enggak kalimat ikhlas di surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Termasuk juga Al-Fatihah. Ada kalimat Al-Fatihah di surat Al-Fatihah? Tidak ada. Tapi ghalibnya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu diambil dari salah satu kata di awal surat itu atau salah satu kata yang terdapat di dalam surat itu. Ya, seperti At-Tahrim ini. Di ayat pertama ada kalimat tuharrimu yang masdarnya, kata asalnya itu adalah At-Tahrim, yang berarti mengharamkan. Kemudian yang kedua, juga disebabkan karena hal yang mendasari turunnya surat tersebut, yakni pengharaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap madu pada dirinya sendiri. Padahal madu itu halal tidak, Ibu? Halal. Madu itu termasuk minuman yang berkhasiat, ya, minuman berwarna yang sangat-sangat berkhasiat. Ibu senang madu? Madu asli atau madu? Ya, madu yang mana ini? Ya. Ibu senang madu? Ya. Barakallahu fikum. Tidak apa-apa suaminya punya madu? Nggak apa-apa, Bu? Katanya senang madu. Barakallahu fikum. Iya, madu gitu. Suami ibu kan biasa belikan madu kan. Barakallahu fikum. Madu itu aslinya halal. Dia minuman berkhasiat. Minuman itu kan ada dua. Ada minuman berwarna, ada minuman yang tidak berwarna. Nah, minuman yang berwarna ini diantaranya madu. Madu susu, gitu ya. Itu minuman berwarna yang berkhasiat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengharamkan atas dirinya madu lantaran, bukan lantaran. Lantaran ingin membuat ridho sebagian istri-istrinya. Nah, diantaranya adalah Aisyah dan Hafsah. Hafsah binti siapa? Hafsah itu putrinya siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Aisyah binti Abu Bakar, Masya Allah ya, sahabat Nabi yang sangat dekat juga sekaligus sekaligus mertua. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu, jadi Nabi mengharamkan madu atas dirinya demi membuat ridho sebagian istri-istrinya. Di riwayat yang lain dikatakan Nabi mengharamkan atas dirinya menggauli budaknya sendiri, padahal menggauli budak itu hukumnya halal. Taib, yakni tentang Maryah Al-Qibtiyah, nanti kita bahas. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menyampaikan qala rahimahullahu taala hadatsana Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabbah hadatsana Al-Hajjaj an Ibni Jurayj qala za'ama Ata'un annahu sami'a Ubaid bin Umair yaqulu sami'tu Aisyata taz'umu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahshin wa yashrabu indaha asalan fatawasaitu ana wa Hafsatu. Hafsah itu ya ada taknya, tak marbutah, bukan Hafsahu. Anna ayyatana dakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni ajidu minka riha maghafir akalta maghafir fadakhala 'ala ihdahuma faqalat dhalika lahu faqala la
bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahshin walan a'uda lahu fanazalat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. In tatuba ila Allah li Aisyata wa Hafsata wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha liqaulihi bal syaribtu asalan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dikisahkan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau meriwayatkan Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabah telah menceritakan kepadaku, Hajjaj telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurayj. Ia berkata, Atha mengaku bahwasanya dia telah mendengar Ubaid bin Umair berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal pada Zainab binti Jahsy dan di sana beliau meminum madu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka aku dan Hafsah, aku siapa di sini? Aisyah. Aku dan Hafsah bersepakat supaya siapa saja di antara kami yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya agar mengatakan, sesungguhnya aku mencium bau maghafir, ya getah pohon darimu. Engkau telah memakan maghafir. Nah, ini sepakat nih Ibunda Aisyah sama Hafsah supaya nanti Nabi masuk ke kita, di antara kita berdua, pokoknya kita mesti tanya, ya, mesti tanya kepada Nabi, ya, dengan mengatakan sesungguhnya aku mencium bau maghafir darimu. Apakah engkau memakan maghafir? Begitu ya. Barakallahu fiikum. Maka akhirnya beliau masuk kepada salah satu dari keduanya, lalu dikatakanlah kepada Nabi sesuai dengan yang direncanakan. Maka kemudian Nabi menjawab, kata Nabi, tidak, aku tidak makan maghafir, akan tetapi aku telah meminum madu di tempat Zainab binti Jahsy. Begitu, aku telah meminum madu di tempat Zainab binti Jahsy. Kemudian kata Nabi, walan a'udalahu, dan aku tidak akan pernah meminumnya lagi. Ini dikatakan oleh Nabi dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka menyenangkan istrinya ini. Ya, dikhawatirkan ada kecemburuan di kalangan mereka. Ya, barakallahu fikum. Kalau istri itu banyak, ya biasanya kan ada apa, Bu? Persaingan. Begitu ya. Ada yang pengalaman begitu? Barakallahu fikum. Kalau istri 4 misalkan jadi 2 kubu gitu ya. Ya, istri pertama dengan istri keempat bisa begitu. Istri kedua berkubu dengan istri ketiga, ya. Atau istri pertama dengan istri ketiga, istri kedua dengan istri keempat. Ya, bisa saling bersaing kan begitu. Mungkin begitu ya. Kita tidak pengalaman gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya Nabi mengatakan walan a'udalahu, dan aku tidak akan meminumnya lagi demi menyenangkan istrinya ini. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim.
Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Begitu ya. Karena madu itu asalnya halal. Tidak hanya halal, juga thayyib. Yang penting madunya madu asli. Ya, madu asli, tidak ada campuran apapun. Barakallahu fikum. Ya, sekarang minum-minum yang begitu juga memang harus hati-hati. Ya itulah tingkah laku manusia. Kurma saja kan ibu ada yang pakai gula. Coba ibu kalau beli kurma kemasan, coba lihat ininya. Apa itu? Tulisan. Nah itu kandungan kurma ini apa sih? Coba perhatikan, sebagian produk kurma itu ada campuran gulanya sekian gram. Allahu a'lam, mungkin supaya tambah manis, mungkin supaya tambah awet, mungkin penampilannya jadi menarik, bisa mengkilat dan lain sebagainya. Nah itu ya harus dilihat juga. Artinya jangan merasa oh ini makanan Nabi begitu ya. Makanan Nabi hayo haja haben dimakan tanpa lihat kandungan. Ternyata yang ibu makan yang ada kandungan gulanya. Ya itu bukan sehat ya. Malah dapat penyakit. Kan begitu. Taib, madu juga sama kan begitu. Kalau kemudian tidak hati-hati ya, ternyata bukan madu yang kita minum, tapi sirup rasa madu yang kita minum. Nah ini diperhatikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada dasarnya madu itu minuman halal sekaligus juga taib dan sangat-sangat berkhasiat. Taib. Maka Allah menegur Nabi di sini. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Tabtaghi mardata azwajik. Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai kepada firman-Nya, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yang dimaksud adalah Hafsah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian intatuba di ayat keempatnya, intatuba ilallah, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Taib. Dan wa'id asarra, ya kalimat ini dikatakan di sini liqaulihi bal syaribtu asalan. Ini untuk perkataan Nabi, akan tetapi aku telah meminum madu. Barakallahu fikum. Nah ini riwayat pertama yang menjadi sabab nuzul dari turunnya ayat pertama surat At-Tahrim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa turunnya surat ini berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah. Beliau ini awalnya adalah seorang budak yang dikirimkan penguasa Mesir sebagai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada asalnya budak itu halal bagi siapa? Budak itu halal bagi tuannya. Artinya halal untuk digauli. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika Maria Al-Qibtiyah menjadi budaknya Nabi, berarti halal untuk digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nasa'i, semoga Allah merahmati beliau, akhbarani Ibrahim bin Yunus ibn Muhammad hadatsana abi hadatsana Hammad bin Salamah
an Thabita an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yata'uha falam tazal bihi Aisyatu wa Hafsatu hatta harramaha fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Imam An-Nasa'i beliau berkata, Ibrahim bin Yunus bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku, bapakku telah memberitakan kepada kami, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami dari Thabit, dari Anas, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki amah, yakni budak wanita yata'uha, yang digaulinya. Maka tidak henti-hentinya Aisyah dan Hafsah berusaha agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan budak tersebut atas dirinya. Barakallahu fikum. Lagi-lagi apa ini namanya? Iya, persaingan gitu ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengharamkannya atas dirinya. Lalu Allah azza wa jalla menurunkan ayat di ayat pertama surat ini yang artinya, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Nah, ini dua riwayat yang menjadi sabab nuzul dari surat At-Tahrim ini. Tentu apa yang terjadi di rumah tangga Nabi itu akan menjadi teladan bagi umatnya, ya, akan menjadi teladan bagi umatnya. Ya, ketika terjadi hal-hal yang barakallahu fikum tidak berkesesuaian dengan petunjuk Allah, maka kita mendapatkan teladannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah tangga yang beliau bina. Taib. Pembahasan berikutnya kita akan sedikit membahas beberapa pembahasan secara garis besar yang akan dibahas di surat At-Tahrim ini. Tema utama di dalam surat ini berkaitan dengan wasiat-wasiat untuk mendidik keluarga muslim. Karena ini tanggung jawab terutama bagi para suami ngedidik keluarga. Taib. Dengan pendidikan apa? Tentu yang paling mendasar adalah pendidikan agama. Pendidikan agama yang akan menyelamatkan dunia, yang akan menyelamatkan alam kubur sampai di kehidupan akhiratnya. Pendidikan agama. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini tanggung jawab para pemimpin rumah tangga. Taib. Jadi kalau seorang suami itu punya 4 istri, anaknya 20, berarti ada 24 anggota keluarga yang harus dia bina dengan sebaik-baiknya. Itu bisa bikin sekolah sendiri itu, ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu berkewajiban. Semakin banyak orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, maka semakin besar tanggung jawab ngedidiknya. Taib. Apakah istri tidak bertanggung jawab? Jelas, istri juga punya tanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha. Begitu kan kata Nabi. Sedangkan seorang perempuan, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Maka dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di rumah suaminya. Karena suami bisa saja punya 4 rumah, kan begitu. Maka masing-masing istri
di rumah dari suaminya ini semuanya bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya di rumah suaminya. Dua-duanya, suami dan istri, itu menjadi kedua orang tua yang kelak nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban atas anak keturunannya. Nah, ini wasiat-wasiat bagaimana mendidik keluarga muslim ini dibahas di dalam surat ini, bahkan menjadi tema utamanya. Tentu surat ini bermanfaat bagi kita semua yang sedang atau yang akan lagi membina rumah tangga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tema berikutnya di dalam surat ini juga terkandung teguran Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kekhususan, inilah sejatinya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah orang yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak pas dilakukan oleh Nabi, langsung kemudian ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terus-menerus di dalam kesalahan. Dan lagi-lagi ini hikmahnya adalah sebagai keteladanan bagi umatnya. Ya, Nabi itu kalau ada sesuatu yang kurang pas pada dirinya, langsung turun ayat, langsung turun wahyu kepada beliau memberikan teguran. Barakallahu fikum. Nah, kita juga sejatinya demikian. Ya, sebagai seorang muslim jangan terus-menerus ada di dalam kesalahan dan juga dosa. Caranya bagaimana? Ya, kita menggali dari wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya, dengan kita belajar dan terus belajar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin terang benderang bagi kita mana yang salah, mana yang benar. Sehingga ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, kita tidak terus-menerus di dalam kesalahan tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tema berikutnya yang akan dibahas di dalam surat ini dijelaskan bahwa penyebaran rahasia antara suami dan istri dan dampak buruk, akibat buruk kalau kemudian apa yang menjadi privasi antara suami dan istri ini disebar-sebar. Barakallahu fikum. Karena dalam Islam ya tidak boleh urusan pribadi itu, ya, urusan pribadi itu jangan diumbar ya kepada orang lain, apalagi di media sosial. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Kenapa? Karena ada mafsadat yang sangat besar, ada madarat yang sangat mengerikan kalau kemudian apa yang menjadi privasi kita kemudian diumbar ke halayak. Ya, apalagi barakallahu fikum kalau di media sosial ada namanya netizen, begitu ya. Oh, berbahaya itu netizen itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan menyebarkan rahasia antara suami dan istri, karena kekacauan akan terjadi. Ya. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, itu dicarikan solusi, ya, diselesaikan segera, bukan diumbar-umbar ke orang lain, apalagi di media sosial. Nggak akan menyelesaikan masalah. Orang yang menjadi teman kita belum tentu bisa membantu. Orang yang hasad aslinya kepada kita itu mupuas. Tahu mupuas, Ibu? Apa bahasa Indonesianya mupuas itu? Ya, memampus-mampuskan kita. Mampus loh, begitu. Itu namanya mupuas, gitu ya.
puas loh, mampus loh. Itu kalau orang itu asalnya hasad, benci kepada kita, ya. Maka diselesaikan bersama antara suami dan istri. Kalau bisa anak-anak saja tidak boleh tahu. Jadi kalau mau bertengkar ngerem di kamar gitu ya. Jangan di depan anak-anak. Ya, selesaikan masalah dan cari solusi, cari kebenaran. Ya, jangan saling egois. Nah, apalagi ini mau Ramadan. Ya, mau Ramadan. Salah satu nasihat para ulama yang paling mendasar sebelum masuk Ramadan itu adalah taubat nasuha. Ya, salah satu syarat taubat nasuha, kalau dosanya terkait dengan sesama hamba Allah, kan kita menyelesaikan urusan, mengembalikan hak dan juga meminta maaf. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi kalau yang punya masalah, selesaikan segera, jangan nunggu nanti lebaran. Gitu. Nanti saja mas lebaran kita baikan. Ya. Jangan dari sekarang. Kalau punya masalah. Tapi kalau aman-aman saja, ya ndak perlu. Ya. Aku minta maaf kepadamu. Atas kesalahan apa? Enggak ada kesalahan. Ya sudah, ndak usah minta maaf. Kalau ndak punya salah, ndak usah minta maaf. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jaga rahasia rumah tangga itu. Jangan suka diumbar. Boleh nggak ngumbar? Boleh tidak? Boleh tidak ibu? Ada pengecualian tidak? Ada, pengecualiannya ada. Ketika kita istiftah, meminta fatwa kepada ulama. Nah itu boleh. Atau ketika kita di pihak yang terzalimi, itu boleh kita mengungkapkan, tapi tidak kepada sembarangan orang, kepada orang yang memang punya kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan. Media sosial menyelesaikan masalah enggak? Tidak. Status WhatsApp menyelesaikan masalah? Tidak. Ya. Kepada siapa? Kepada ahli fatwa. Ya, para ulama. Ya. Wahai syekh, saya punya pasangan. Akan lebih bagus begitu, tidak usah disebut namanya. Saya punya pasangan begini keadaannya. Ya, sudah mah dia itu temperamen, gampang marah, tukang ngomel, nggak ada duitnya, ya, suka mukul, begitu ya. Dia kalau ada masalah suka menang sendiri, sebutin semua itu. Ya. Sampai 100 daftar kejelekannya. Masya Allah. Kayaknya nggak ada baiknya itu suami. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dalam rangka istiftah seperti itu tidak ada masalah. Dan itu khusus kepada orang yang memang punya kapasitas untuk memberikan solusi bagi permasalahan kita. Barakallahu fikum. Nah, demikian. Kemudian akan dibahas di dalam surat ini tanggung jawab memberikan pendidikan agama kepada keluarga. Madza allamtahu? Apa yang sudah engkau ajarkan kepada anak keturunanmu? Apa yang sudah diajarkan? Nah, ini nanti menjadi tanggung jawab kedua orang tua, suami dan istri. Oh, Ustaz sudah disekolahkan. Oh, sekolah itu bukan penanggung jawab. Sekolah itu partner orang tua ya untuk ya memberikan bantuan di dalam mendidik anaknya. Bukan penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama siapa? Kedua orang tua. Jadi sebetulnya orang tua kalau nyekolahkan anak di sekolah Islam, nyekolahkan anak di pesantren, ibu yang dirahmati Allah, bahasanya bukan titip anak saya. Bahasanya bukan titip, karena pendidikan ini tidak bisa didelegasikan, tidak bisa dititip-titipkan. Wong itu anaknya sendiri kok. Ya. Yang benar itu datang
wahai ustadz, tolong bantu kami untuk ngedidik anak kami ini. Begitu. Bantu kami untuk ngedidik anak kami. Kalau dititipi berarti tanggung jawab siapa? Sekolah dong. Sama kayak saya misalkan gini, Bu, saya nitip HP. Nitip nih ya barang saya nih. Hati-hati nih, HP ini 30 juta harganya. Misal, ya. Ini barang mahal. Saya titip ke ibu ya, tolong dijaga. Berarti kan itu amanah kan? Berarti yang bertanggung jawab selama anak itu belum diambil, selama barang ini belum diambil siapa? Ya ibu yang dititipi. Nah, tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab kedua orang tua. Bukan berarti ketika dia menyekolahkan anak selesai urusan tanggung jawab itu. Bukan berarti orang tua itu ketika masantrenkan anak berarti selesai tanggung jawab ngedidiknya. Tidak. Tidak selesai. Mereka ini partner. Mereka ini ya orang-orang yang kemudian membantu kita ngedidik anak. Bukan penanggung jawab utama. Karena penanggung jawab utamanya adalah orang tua. Maka sejatinya madrasah terbaik itu ya di rumah. Madrasah terbaik itu adalah rumah kedua orang tuanya. Karena mereka lah sejatinya yang bertanggung jawab memberikan pendidikan. Ini mohon maaf ya, banyak orang tua itu kalau anaknya sudah pasantren itu kayak buang anak. Tidak mau peduli, SPP-nya nggak dibayar, nunggak berbulan-bulan. Nauzubillah. Ini sebagian sekolah ada yang pernah cerita ke saya. Ada orang tuh suka, memang hobinya itu kayak disengaja. Nunggak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun SPP anaknya sampai puluhan belasan juta. Kalau orang miskin ya namanya juga orang miskin. Nah ini orang-orang mampu. Bagaimana orang-orang mampu begitu keadaannya? Baru kalau di status pamer kekayaan, gitu ya. Kayak mana itu Bu? Kayak mana tuh orang kayak gitu tuh? Kalau dia ngaku orang awam, tidak masalah. Yang jadi masalah katanya ngakunya ngaji sunnah. Emang orang sunnah begitu? Ya. Kasihan sekolah. Ya. Sekolah itu kan ngandalin perputaran dana dari SPP anak. Kalau kemudian orang model kayak gini ada 20 orang di sekolah, udah bisa jalan itu operasional sekolah. Nah, ini gambaran orang-orang nggak bertanggung jawab. Disangkanya kalau anak sudah disekolahkan di sekolah Islam selesai urusan. Kalau anak sudah masantren selesai urusan, kayak buang anak saja. Dia nggak mau peduli, nggak mau tahu, nggak mau mengikuti programnya pesantren. Mau kayak apa? Merasa sudah bebas, tidak ada lagi tanggung jawab ngedidik anak. Nah, ini keliru dan harus diluruskan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di antara yang akan dibahas di dalam surat ini tentang kewajiban taubat sebagai wazifatul umur, tugas dan kewajiban sepanjang hidup, bahwa taubat itu hanya berlaku di dunia saja. Kalau kita sudah mati bisa taubat, Ibu? Tidak bisa. Kalau kita sudah mati maka pintu taubat itu tertutup. Maka kesempatan taubat itu hanya di dunia ini saja. Sepanjang hayat kita, sebelum ruh kita terlepas dari jasad kita. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan taubat. Nah, di surat ini nanti akan dibahas bahwa taubat itu berlaku hanya di dunia saja, sedangkan di akhirat yang ada hanyalah pembalasan. Ya. Maka sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang itu pula kita berkewajiban untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Nabi ngajarin taubat itu setiap hari. Kemudian perintah memerangi orang-orang kafir dan munafik, bersikap tegas dan keras kepada mereka saat berperang dengan mereka. Taib. Kemudian juga di dalam surat ini terdapat ibrah dari kisah orang-orang terdahulu. Ada kisah istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Hud, istrinya Fir'aun, dan juga istrinya Maryam. Maryam, bukan istrinya Maryam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang nanti akan dibahas secara garis besar ya di dalam surat ini. Bukan Hud ya ibu, salah, Lut. Tolong dikoreksi. Ini nulisnya malam ya, sambil ngantuk kayak. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ati Nuh wa imra'ati Lut. Ada di ayat ke-10 itu. Jadi tolong dikoreksi. Istri Nabi Nuh, kemudian istri Nabi Lut, istri Fir'aun dan Bunda Maryam. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan hari Jumat ya. Hari Jumat masuknya jam berapa? Jam 9.30 ya, biasa ya. Baik, sampai di sini insyaallah ayat pertamanya nanti kita bahas di hari Jumat biidznillah taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan di hari Jumat. Insyaallah hari Jumat sudah puasa ibu ya. Insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita ya. Nanti kalau puasa ya tidak ada minuman di depan gitu ya. Tidak ada yang bawa permen gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akhiri wallahu taala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.